Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan diskusi agama bersama dengan dua murtadin cerdas bersama dengan Ustadz, yakni mendiskusikan tentang relevansi isi kitab suci dengan kehidupan manusia. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Iya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina di nari jahannam. Jadi orang yang diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Kristen, di neraka jahanam selama-lamanya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Lah saya banding-bandingkan, mana yang ganteng, saya dengan Habib Rizik. Kan lebih ganteng saya. Katanya orang Kristen lah. Wah, ini kacau, ini rahasia, ini kacau, ya, ini orang. Aku memuliakan, ya aku menghormati Tuan Guru kan, tapi kan karena Tuan Guru udah pindah agama, ya jadi jelek masalah pindah jadi jelek. Kalau kafir itu memang kan udah dibilang, ini pas ayatnya, memang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, mau ganteng tuh pasti dibilang buruk. Itu ayatnya, ini maksudnya kok nggak ngerti. Kafir itu kafir itu kak bahasa santun loh kak, tanyalah Tuan Guru kita ini, itu kak jangan kau ajari aku arti kafir. Jangan kau ajari aku arti kafir. Ingkar. Aku kafir untuk agama kakak, kakak kafir untuk agama, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah, iya kan? Kakak kafir sama Islam, kenapa rupanya? Ya memang harus kakak kafir lah, orang memang kakak nggak menerima. Kau kafir kok, dia nggak sadar dia itu kafir. Iya, iya, kafir untuk Kristen. Bukan untuk Kristen. Kau kafir untuk Islam. Kau udah pernah belum nemu orang mencuri kau potong tangannya? Belum. Ya, kalau belum kau lakukan, kau masih pak kafir. Kau belum masuk sepenuhnya di dalam iman Islam. Ya kau kafir. Dia nggak sadar dia. Kau kira? Kau itu kafir untuk agamamu bahkan. Oke, ketika kamu belum menggauli bocil 9 tahun, kok kafir. Kenapa? Karena kau menutup diri dari baginda Kanjeng. Wala kak. Malu kita ditengok. Kak, iya, 2.200 orang kita bicara seks. Rahasia, kita faktual. Nah, faktual artinya zaman sekarang. Coba Kak Agatha, rahasia ini agamanya apa? Islam kan? Islam. Setuju dengan semua ayat Al-Quran kan? Iyalah Tuan Guru. Oke. Kalau orang Islam itu harus sempurna nggak? Iya, kafah. Oke. Benar ayat itu. Surat kedua ayat 208. Surat kedua ayat 208. Al-Baqarah 208 ya. Surat sapi betina 208. Jangan sapi betina, lembu cewek. Wow. Apa itulah kakak asik. Terbiasa kakak memburuk-burukkan. Jadi pilihan katanya yang buruk-buruk aja. Lembu cewek itu lebih keren loh. Al-Baqarah. Iya lah. Baca 208 ya. Sapi betina terus. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaiton. Sungguh ia musuh nyata bagimu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Terus. Oke. Sekarang kita buka surat ke 5 ayat 44 Kak Agatha. 5:44. Saya jadinya tadi ngantuk, sekarang jadi segar jadinya. Padahal sini sudah jam 2 ini. Sebentar lagi jam 2 ya? Amerika pagi.
Ayat 44 bukan? Bagian terakhirnya saja. Wa man lam yahkum bima, barang siapa? Dari kata barang siapa? Surah berapa? 5:44. Surah 5 ayat 44. Oke. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Bagian terakhir. Oke. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itu orang-orang kafir. Ayo. Setuju? Iyalah, kalau dari Al-Quran setuju lah aku. Oh iyalah. Sekarang Ya aku imani lah. buka, turun ke ayat 38. Bacakan surat kelima ayat 38. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setuju ayat ini? Siap, setuju lah. Harus Sudah dipotong berlaku? supaya Sudah berlaku ayat ini? saya nggak pernah melihat langsung Tuan Guru. Cuman di Arab Saudi itu ada namanya Masjid Qisas. Islam Jadi di Masjid Qisas Indonesia itu kafir semua berarti. Nah, berarti jadi memang itu bukan, syariat nanti memang. dulu. Jangan terlalu ini membela diri loh. Jangan bela diri. Ini ayat loh. Ini ayat Iya. muhkamat, ayat hukum, ayat realistis. Oke, sebelum dilanjutkan kita ngobrol ini. Quran surat ke-24 ayat 2. Ayat berapa, Abi? 24 ayat 2, An-Nur. Oh, surah Nur. Oke. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah berasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Jelas sekali ayat ini belum berlaku. Kaitkan dengan surat kelima ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memberlakukan hukum Allah kafir. Jadi sebenarnya yang ada di Indonesia itu hanya Islam KTP. Tidak memakai hukum Islam. Masih Kalau menuju kamu- lah Tuan Guru. Masih menuju syariah. Contoh misalnya kayak bank-bank syariah ini. Ini kan konvensional riba, maka dibuatlah bank syariah. Itu kan memang belum syariah, tapi menuju syariah. Awak mau ke Amerika, kemana kau Rofik? Inilah Tuan Guru lagi OTW mau menuju Amerika. Masih perjalanan. Ya semua kan ada tahapan-tahapannya Tuan Guru. Makanya kamu kafir. Bukan, iya kafir untuk Kristen. Betul. Kalau itu setuju. Daripada saya jadi Islam dalam keadaan begitu, pindahlah saya jadi orang Kristen sekarang ini. Kenapa beban mental saya sebagai tokoh, sebagai guru Al-Quran, tafsir Al-Quran, saya bukan orang sembarangan. Saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan jabatan kehormatan saya. Kenapa tidak mampu? Bahkan sampai kiamat tidak akan bisa. Dan apa akibat dari negara-negara yang menggunakan, yang mengaku diri mayoritas? Kacau semua. Kacau semua, saudaraku, rahasia. Makanya ini omongan rahasia ini. Jangan kasih tahu orang. Sudahlah, ngaku dirimu saja kafir. Jangan bilang bahwa presiden sampai ketua RT itu kapor. Jangan.
Ya kalau tahu Tuan Guru bilang di Indonesia belum berlaku tentang syariat yang mengenai berzina diraja, mencuri dipotong, ya itu kan kalau pesan Pak Soekarno kan ya penuhilah kursi-kursi DPR itu, hai orang-orang Islam katanya, kan gitu. Ya tapi kan itu kan hanya jawaban untuk menghindar, untuk melunakkan hati supaya ya tidak kafir lah, padahal emang kafir. Lanjut ke agama. Berarti benar ya? Berarti benar ya Abi, orang ini semua masuk neraka. Memang masuk lah kalian neraka ini. Agatha ini untuk memukul dia, memukul pelan-pelan biar nggak malu sedikit. Surat ke-8 ayat 35. Surat ke-8 ayat 35 Kak. Surat 8. Bentar. Aku kalau dari Al-Quran aku betul, wah merasa benar ya Allah, Ayat benar ya berapa? Allah gitu. Ayat 35 ya? Ya, Ayat berapa? 35. 35. Oke. An-Anfal ya. Aduh. Salat mereka di sekitar Baitullah tidaklah hanyalah. Hah? Iya benar. Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab karena kamu selalu kufur. Kenapa kok orang sholat dikatakan siulan dan tepuk tangan? Kenapa? Karena tidak menggunakan hukum Islam. Rasakanlah azab atas kekafiranmu itu. Rasain lo. Ngeri kan? Disuruh masuk. Ngeri itu rahasia. Ya kenapa rupanya Tuan Guru? Oke. Apa? Itu aja lah, usahakan balik. Terus? Ada uang lagi? Nggak ada. Iya, mengenai apa tadi? Apa maksudnya? Aku juga baru dengar kenapa orang sholat kok tepuk tangan. Nah, memang baru tahu kamu kan? Kalau bukan guru yang masih tahu. Iya, masalahnya karena gurunya Pak, karena Tuan Gurunya udah nggak Islam lagi, jadi aku agak ragu gitu loh. Nanti aku tanya lagi. Iyalah. Gimana aku sholat? Mengira aku gara-gara saya nggak. Saya ini bukan mantan guru Islam. Saya sampai sekarang tetap ustadz. Enak aja loh. Kan iya loh, maksudnya kok sholat tepuk tangan. Memang ada. Memang pernah aku tengok ada orang sholat dia agak lain rupa, bukan karena hukumnya yang membuat dia begitu, memang ada kurang-kurangnya oknum itu Tuan Guru. Iya. Tapi kamu tidak bisa mengatakan ini oknum atau apa. Ini fakta kitab suci kamu. Dan saya tidak membengkokkan, ataupun kalau ada asumsi cara saya berpikir salah sekalipun, tidak bisa dibantah siapapun. Itu loh. Maka mereka itu bagaimana cara menghabisi saya, ambil masukin penjara. Itu. Jadi saya nggak mau, enak aja masukin saya penjara. Saya lebih bebas mengajar walaupun dalam keadaan ya mungkin susah, tapi nggak ada urusan. Kebebasan nurani itu lebih penting dari segala. Jadi begitu. Kamu tadi, kita harus memperbanyak anggota DPR untuk duduk Muslim semua. Tetap kamu nggak bisa. Masih ada orang Batak, ya Kristen, ada Nias, ada Mentawai, ada orang Dayak, ada orang Manado, ada orang Toraja, ada orang NTT, Maluku, Papua. Nggak bisa kamu memberlakukan hukum itu. Apalagi sekarang sudah pindah IKN, ibu kota Nusantara. Nggak bisa kamu. Ya paling tidak, maksudnya gini, kalau memang tidak bisa diangkat di situ,
paling tidak syariatnya ditegakkan di lingkup keluarga awak lah. Bilang lah sama anak-anak itu, jangan nyuri kau ya nak, nanti dipotong tanganmu. Bilang itu, jangan berzina kita ya, gitulah ya syariat untuk keluar. Karena kan gini, aku ampus aku waalaikum naro gitu. Jadi dia selamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Kalau semua orang bermental menyelamatkan dirinya dan keluarga dari api neraka, secara nggak langsung mayoritas syariat sudah ditegakkan. Dengar baik-baik, syariat dan ibadah itu nggak bisa ditegakkan oleh satu keluarga. Islam itu adalah komunal, Islam itu bermasyarakat, Islam itu negara. Jadi begini, umat Islam itu satu orang nggak? Satu keluarga nggak? Iya. Kok salah? Lu asal ngomong ya? Maksudnya macam mana Tan Guru? Islam itu yang disebut umat Islam itu satu keluarga gitu maksud kamu? Bukan, yang tadi saya maksud itu kan iya, Tuan Guru ngomong Islam yang ada di Indonesia ini KTP karena banyak syariat yang belum bisa ditegakkan. Iya, memang boleh jawab kayak begitu, itu kan ngeles. Tetapi yang disebut umat Islam itu adalah kumpulan dari perorangan, kumpulan dari keluarga, kumpulan RT. Itulah yang disebut dengan umat. Nah, umat ini harus ada negara yang disebut Ad-Daulatul Islam. Nah, negara Islam. Nah, di negara Islam itu harus diberlakukan hukum Islam. Nah, inilah yang disebut Islam itu. Islam itu bukan hanya sebuah keluarga, Islam itu bukan sebuah negara, dan Islam itu bukan hukum, tetapi kesatuan dari tiga ini. Trinitasnya ini menjadi satu. Itulah yang disebut dengan Islam. Kalau belum begini namanya isi alam. Isi alam. Ini. Saya sedang meracuni pikiranmu ini supaya menjadi pembesar, berpikir orang besar, berjiwa besar, dan memikirkan hal yang besar, bukan buang air besar, bukan urusan cebok-cebok pakai batu itu, bukan itu. Nah, ini penting ini. Kalau kamu menjawab seperti itu, nah itu kamu kena surat kelima ayat 50. Coba Kak Agatha, surat kelima ayat 50. Jangan-jangan hilang lagi nih Kak Agatha ini. Wah, saya turun nih. Perak dia nih. Kak Agatha. Tiba-tiba mati nih. Ada. Di mana kira-kira? Kena mental belum? Nggak ngaruh Kak, nggak ngaruh. Aku tetap menghormati Tuan Guru. Tetap aku menghormati, ya kan. Kalau datang dia ke Siantar, ku jamu dia pokoknya. Tapi nggak lah ikut agama dia gitu. Enak aja. Surat kelima ayat 50. Iyalah, tetap ini kasih tetap bagaimanapun mereka ini memang masuk neraka. Iya. Memang. Surat kelima ayat 50. Nah, biar Kak Agatha ini mengerikan loh bagi orang gitu. Biar tambah licin Al-Maidah, sesungguhnya sesungguhnya hukuman siapakah yang lebih baik? Ya, sesungguhnya hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum yang ditetapkan Allah? Yaitu yang telah diisyaratkan bagi orang-orang yang benar, beriman dan meyakini agamanya. Nah, itu terjemahannya kurang bagus itu. Tapi karena si rahasia ini ngerti bahasa Arab sedikit, sekarang ayat itu apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siap. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, oke, kita masuk sekarang pembahasan intinya. Karena kamu tadi memikirkan supaya banyak anggota DPR Muslim untuk menjadikan
Indonesia berhukum kepada hukum Islam, syariat Islam. Oke, sekarang begini nih. Kita pikir logis ini. Nah, pertanyaan pertama, apakah hukum jahiliyah, apa hukmal jahiliyah begun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Kalau yang ditanya itu kepada saya dan kamu, rahasia, hukum jahiliyahkah yang mereka kehendaki? Apa jawaban kamu? Jawaban kamu, iya Tuhan, benar, mereka hukum jahiliyah, hukum kebodohan, hukum buatan manusia. Terus premis yang keduanya, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jawabannya, iya benar, hanya hukum engkaulah yang paling benar bagi saya yang percaya sebagai muslim. Jadi begini nih, satu ini negara Pancasila, UUD 45, nggak bisa kita berlakukan hukum Islam ini sampai kapanpun, akan tetap ditolak oleh masyarakat Indonesia dimanapun. Dan yang kedua, hukum Islam ini tidak ada yang cemerlang bagi bangsa-bangsa. Sekarang Arab Saudi sudah meninggalkan hukum-hukum itu, bahkan membuat wanitanya boleh bebas pergi ke luar negeri tanpa muhrim. Wanita sudah boleh nyetir di Arab Saudi. Nah, inilah tawaran. Nah, tawaran negara Arab Saudi saja yang konservatif di dalam hukum, dia sudah meninggalkan keyakinan itu dan sudah mulai liberal dan sudah membawa orang-orang boleh nyanyi, pemusik dunia sudah boleh mengadakan konser musik di Arab Saudi, dan sudah ada gereja Katolik yang dibangun itu. Iya, itulah tanda-tanda kiamat, Tuan Guru. Tanda-tanda kiamat itu memang. Nah, itu saya setuju itu. Biarin aja kiamat hancur. Hancurnya apa? Hancurnya agama kamu. Sedangkan Kristen, gitu? Loh. Iya, memang begitulah. Iya, memang pada akhirnya memang harus berjalan lah skenario Tuhan itu. Kehancuran itu ya memang akan terjadi kan. Contoh misalnya Palestina tadi itu, bahwa tujuannya kenapa orang Islam tidak dimenangkan Tuhan. Gini kata Tuan Guru Abdul Somad ya, bukan Allah tidak mau memenangkan Islam, mudah aja bagi Allah. Tapi Allah melihat bagaimana orang-orang Islam dengan keadaan Islam yang di Palestina, apa upaya mereka. Satu, yang kedua, memang bakal dikuasai Yahudi memang Palestina itu, supaya orang-orang Yahudi yang di negara-negara yang tertentu pulang ke Palestina, selesai dibuat Imam Mahdi, gitu ceritanya. Nah, ini Tuan Guru izin ya, mungkin Tuan Guru juga dengar bahwa yang akan nanti memerangi Dajjal itu salah satunya ya Isa Al-Masih, yang kami imani itu juga. Ya bagus lah, biar hancur semuanya. Siapa yang benar nanti? Agama lu apa agama saya? Keyakinan saya yang benar atau keyakinan gitu. lu? Iya betul. Tapi kayaknya insya Allah ya, hakul yakin saya ya, ini kan semuanya fitnah ini ya kan, fitnah ini ya. Misalnya nanti kalau ya itu balik lagi, aku cerita sama Kak Agatha, Kak, kalau misalnya nanti Kak, kan Allah yang maha tahu tentang kebenaran ini, sekiranya nanti Injil yang aku imani itu, kemudian syariatnya yang kakak tegakkan membuat kakak masuk surga misalnya, aku masuk Kak, karena aku beriman juga gitu. Tapi kalau misalnya Al-Quran yang aku imani hari ini dan syariatnya aku tegakkan, aku masuk surga, kakak nggak ikut, aku bilang kayak gitu. Karena kakak kan nggak beriman pada Al-Quran. Oke, memang saya nggak percaya karena saya dulu percaya begitu. Kak Agatha juga nggak percaya lagi karena sudah kedaluarsa, sudah expired. Minum susu basi, mati, menceret.
Oke, sekarang untuk menjawab ini tanda-tanda akhir zaman, tolong Profesor bacakan saya. Mak. Ada Profesor masuk. Salam Abi, salam. Ya, salam. Ayat berapa Abi? Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7. Kisah Rasul 1 ayat 6 dan 7 ya. Ya. Yesus terangkat ke surga. Maka Ya. bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Jadi kamu tidak tahu datangnya hari kiamat itu. Bagaimana memulihkan Ya. orang-orang Kristen yang gerejanya dibakar, dihancurkan, ketakutan yang luar biasa itu. Sekarang kami hidup di Indonesia dalam keadaan ketakutan. Saifuddin Ibrahim dikejar sampai polisi datang ke Amerika. Padahal saya hanya menginginkan bagaimana kita membagikan firman, berdakwah dengan bebas. Jangan diatur-atur dan ditakut-takutin dengan undang-undang penistaan agama. Sementara undang-undang penistaan agama itu yang kena hanya minoritas, mayoritas lenggang kangkung. Kalau kamu mau berbicara tentang untuk ngomong dengan Somad itu sendiri yang mengatakan disalib ada jin kafir, kan kurang ajar itu Somadnya itu. Habib Rizik bilang kalau Tuhan lahir siapa bidannya, kurang ajar juga. Apalagi Zuma, Kainama, itu mestinya kamu ngomong ke sana, nggak usah ajarin kami dalam berbebas. Ini loh Tuan Guru izin, awak nggak ada maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi Tuan Guru, waktu itu kan Ustadz Abu Somad menceritakan tentang di balik salib itu ada jin kafir. Itu kan di kalangan audiens orang Islam, ada orang Islam yang bertanya, gitu loh. Ya benar. Dia bertanya dijawab kan kayak gitu. Kalau Tuan Guru kan memang kan apa kali frontal kali, ya kan? Iya, masa ayat-ayat suci Al-Quran yang kami imani yang tidak bertambah nggak boleh berkurang secara frontal ngomong kurang itu ya kena lah. Ahok aja sebut nama masuk. Halo Prof, sorry ya Prof, ini aku mati lampu bentar ini. Aduh, listrikku ini nggak jelas. Tolong ambil alih dulu Prof. Oke. Iya. Lanjut. Oke, Profesor, kita lanjutkan. Jadi itu masanya kamu nggak tahu. Nah, untuk pemulihan ini kita harus memberitakan kabar baik, sukacita. Pokoknya jangan ribut antara agama, antar suku, antar golongan, antar bentuk rambut, cantik, jelek, atau apapun, gak ada urusan. Tetapi bagaimana Tuhan itu melihat hati. Ayat 8, Profesor. Oke, bentar. Ayat 8 lanjut ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi berita gembira tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat ini untuk menyelamatkan orang. Begini, nggak usah masuk Kristen, ya. Ikuti saja ajaran Yesus yang toleransi dan damai itu. Kita akan hidup tenang dan damai. Kita sudah banyak bercerita tadi pagi. Rahasia. Kita sudah tahu itu. Siap. Nah, jadi kita harus memberitakan kabar baik ini. Dan kabar baik itu bukan dari kitab yang kamu yakini itu. Hingga akhirnya saya berkesimpulan, hapus 300 ayat malapetaka dari kitab suci itu supaya Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang jaya, Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat. Jadi ini kesimpulannya, bahwa kita harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Next, terakhir ini ayatnya. Mungkin saya nanti minta izin. Oke, Profesor. Ayat 10. Udah, ntar, bukan itu. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25.
Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya, jadi begini, orang Israel itu tidak mau percaya kepada Isa Al-Masih alias Yesus Kristus itu. Nggak mau percaya dia. Aku mau agar kamu tahu rahasia ini, wahai orang Kristen. Ya, bangsa Israel belum mau terima Yesus. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama yang sangat luar biasa. Dan dari diskusi ini kita diingatkan bahwa Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah firman Allah yang selalu relevan dari zaman ke zaman. Baik dari zaman perjanjian lama kepada perjanjian baru. Jadi baik Alkitab perjanjian lama itu relevan bagi orang-orang yang hidup di masa perjanjian baru. Karena Alkitab perjanjian lama merupakan kitab nubuatan tentang segala sesuatu yang akan terjadi di perjanjian baru, termasuk tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Digenapinya akan datangnya Sang Mesias melalui rahim Maria. Karena itu teman-temanku, teruslah pelajari kitab suci. Semua secara menyeluruh dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Karena semua pesan-pesan dan nilai-nilai yang terdapat di dalam Alkitab tetap relevan bagi kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.